Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik sahabat Manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas atau melanjutkan kajian kitab tasawuf kita, yaitu Kifayatul Atqiya, yang mana kemarin sudah mencapai bab tentang adab-adab bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di antara adab-adab tersebut itu adalah ayyakuna bi akmalil halati mutatahhiron mutawaddian wa mustaqbilal kiblati wa ayyurtilal huruf wa alla tu'ajjila bil kalimah, gitu ya. Jadi dengan keadaan sempurna dan bersih, terus mempunyai wudhu dan menghadap kiblat, dan tidak bercepat-cepat dalam pengucapan kalimat, dan harus tartil hurufnya ya. Karena sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza sholaitukum alayya fa ahsinus sholata alayya." Apabila engkau bersolawat kepadaku, maka perbaguslah solawatmu itu kepadaku, gitu ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Baik, sekarang lanjut ke bait yang ketiga ya. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwaro sisarin habaila. Taqwal ilahi, bertakwalah pada Allah, madaru kulli sa'adatin, merupakan pusat segala kebahagiaan. Wa tiba'u ahwa, dan mengikuti hawa nafsu, itu ra'su syarrin, pusat segala keburukan, habaila, dan segala belenggu-belenggunya ya. Jadi bertakwa pada Allah itu adalah merupakan pusat segala kebahagiaan ya. Dan mengikuti hawa nafsu itu pusat segala keburukan ya, serta belenggu-belenggunya ya. Banyak sekali di Al-Quran yang menerangkan tentang ayat untuk bertakwa gitu ya. Bertakwa itu, apabila orang yang bertakwa maka akan dikasih jalan keluar oleh Allah, seperti sebagaimana dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala likulli syai'in qadra, gitu ya. Terus ada juga ayat yang ittaqullah wa yu'allimukumullah, gitu ya. Terus ada ayat juga ya, innallaha ma'al muttaqin. Jadi Allah bersama orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberi ilmu kepada kamu, atau mengasih ilmu atau mempelajari, gitu ya. Nah, dan kalau kita misalkan ingin rezeki yang tidak disangka-sangka, ingin dunia gitu ya, kuncinya bertakwa ya. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan lahu bagi dia makhraja, sesuatu jalan keluar, gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki, gitu ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Nah, baik, dilanjut. Syuru'un pima huwa al-maksud. Syuru'un, maka kita masuk pima, pada apa yang merupakan huwa dari nadom yang tadi ya, nadom yang di atas. Al-maksud, yang dimaksud, min hazan nazomi, dari nazom ini, huwa, yaitu adalah bayanun, penjelasan dari, merupakan penjelasan ma yahtaju, dari apa-apa yang dibutuhkan ilahi kepadanya. Saliku torikil akhirati, oleh penempuh jalan akhirat ya. Jadi kitab ini adalah khusus untuk penempuh jalan akhirat ya. Bahkan ada yang menyebutkan kitab ini adalah torikoh para wali Allah, gitu ya. Apabila ingin menjadi wali Allah, belajarlah kitab ini dan diamalkanlah kitab ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi taufik dan hidayah dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Mubtadi'an seraya memulai bil aslil jami' dengan pokok yang menyimpan semuanya li khairid dunya wal akhirah, akan kebaikan dunia dan akhirat ya. Jadi dengan pokok penghimpunan semuanya untuk kebaikan di dunia dan akhirat, atau umpamanya sukses dunia akhirat itu, mubtadi'un harus dimulai dengan apa? Yaitu dengan huwa at-taqwa, dengan takwa ya. Apabila kita pengen sukses dunia akhirat, maka kita harus bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa itu takwa? Wahia takwa itu ibaratun. Takwa itu merupakan ungkapan ya. An imtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Itu tentang mengerjakan semua perintah Allah taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah takwa ya. Tapi tidak cukup sampai di situ, zahiron wa batinannya, secara zahir dan batin. Jadi mengerjakan semua perintah Allah, apa yang Allah wajibkan kita kerjakan ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji ya. Dan menjauhi larangan-larangan Allah, dijauhi maksiatnya seperti dosa besar, dosa kecilnya ya. Dosa hatinya juga ya, jangan lupa. Zahiron wa batinan, secara zahir dan batin gitu ya. Kenapa? Karena ini ilmu tasawuf ya. Banyak orang yang memang ahli ibadah dan secara zahir dia sudah menjauhi beberapa maksiat, kayak misalkan dia tidak mabuk, tidak zina ya, secara zahir ya. Terus tidak judi atau minuman khamar gitu ya. Tapi secara batin dia masih melakukan dosa. Seperti apa? Seperti iri, dengki, ujub, riya, takabur, pelit, sum'ah, suudzon ya, segala macam gitu ya. Makanya ini harus dibersihkan zahiron dan batinan ya. Nah, gitu. Mastish'aril azim, disertai dengan rasa pengagungan ya. Lillahi, kepada Allah, wal haibah, dan rasa wibawa ya. Wal khasyah, dan rasa takut akan kemuliaan Allah gitu ya. War rahbah, dan takut atau ngeri akan azabnya. Jadi rasa takutnya perbedaan haibah, khasyah, dan rahbah itu. Kalau haibah, rasa takut kepada Allah karena kewibawaan Allah gitu ya. Allah itu berwibawa gitu, kita jadi maksudnya kita takut gitu ya. Gitu. Kalau khasyah itu takut karena kemuliaannya Allah gitu ya. Warrohbah, dan takut karena ngeri azabnya Allah. Mungkin kita di rohbah ya, karena ngeri akan azabnya Allah gitu ya. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat at-taqwa itu adalah ayatakiyal abdu ma siwahu ta'ala. Itu penjagaannya seorang hamba ya, ma siwahu ta'ala, terhadap apa saja selain Allah ya. Nah, itu tingkatannya para wali mungkin ya. Jadi mereka atau beliau-beliau itu apa-apanya dengan Allah gitu ya. Jadi segala sesuatunya pasti dengan Allah ya. Bahkan mereka itu sholat bukan karena mengerjakan perintah Allah dan takut akan siksa Allah, tapi mereka mengerjakan sholat itu karena mereka malu sama Allah, kurang bersyukur sama Allah gitu ya. Nah begitu. Dengan sholat mungkin mereka bukan sekedar mengerjakan kewajiban, tapi mereka dengan sholat itu mengungkapkan ungkapan terima kasih sama Allah, karena Allah itu telah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat gitu ya untuk manusia gitu ya. Nah, tingkatan para wali itu seperti itu ya. Kalau kita sholat atau ibadah, mungkin kita karena takut disiksa oleh Allah gitu ya. Nah, sementara para wali itu bukan udah nggak masuk lagi, siksa nerakanya udah nggak cocok buat mereka gitu ya. Mereka hanya ingin membuktikan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Adapun surga dan neraka itu hal yang kedua bagi mereka gitu ya. Nah, gitu. Wa qala ba'duhum man arada, dan barang siapa yang ingin antasiha lahu antasya, untuk benar atau sah ya, lahu at-taqwa, ketakwaan baginya, paliyat trukil dzunub, maka hendaknya dia tinggalkan dosa kullaha, semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau takwanya sempurna, kalau takwanya benar-benar sempurna, maka hendaknya kita harus meninggalkan semua perbuatan dosa, gitulah takwa ya. Wa qala Nasru Abadi, dan telah berkata Nasru Abadi, man lazima taqwa, barang siapa yang melanggengkan sifat takwa ya, istaqa ila mufaraqatid dunya, pasti ia rindu untuk berpisah dari dunia gitu ya. Jadi
Kalau orang yang sudah benar-benar bertakwa, mereka ingin cepat-cepat bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin cepat-cepat berpisah sama dunia karena wal akhiratu khairul lil muttaqin. Akhirat itu lebih bagus daripada untuk orang-orang yang bertakwa gitu ya. Karena mereka sudah suluk atau sudah wusul sama Allah gitu. Jadi mereka ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah ya. Liannahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, telah berfirman, walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sungguh tempat akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang yattaqun, yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kamu berpikir gitu ya. Nah, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Abdillahi, dan telah berkata Abu Abdillah, at-taqwa, takwa itu adalah mujanabatu, menjauhi, mayub iduka, apa yang membuat engkau jauh, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nah, jadi kata Abu Abdillah, takwa itu menjauhi apa yang membuat engkau jauh dari Allah gitu ya. Nah, itu disebut takwa gitu ya. Jadi apabila engkau melakukan perbuatan dosa, berarti engkau jauh dari Allah. Makanya tidak melakukan dosa gitu ya, agar engkau dekat dengan Allah gitu ya. Dan selalu berzikir, senantiasa mengingat Allah, jadi engkau merasakan dekat sama Allah gitu ya. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian ulama, at-taqwa, takwa itu adalah amalun, suatu amal, bi taatillah, untuk taat kepada Allah, ala nurin, di atas cahaya, minallahi, dari Allah, makhafatan, karena takut iqab Allah, akan siksa Allah ya. Nah, mungkin ini kita termasuk yang ini gitu ya. Jadi kita taat sama Allah karena kita takut akan siksanya Allah ya. Innallaha syadidul iqab ya. Sesungguhnya Allah itu sangat siksanya sangat pedih gitu ya. Jadi kita taat atau kita ibadah sama Allah takut akan siksanya Allah ya, seperti siksa di neraka, siksa alam kubur gitu ya, siksa di padang mahsyar. Mungkin level kita masih di situ gitu ya. Baik, dilanjut. Wa qala Sahal bin Abdullah, dan telah berkata Sahal ibn Abdullah, la mu'ina, tidak ada yang menolong illallah, kecuali Allah, wala dalila, dan tidak ada petunjuk, illa Rasulullah, kecuali Rasulullah, wala zada, dan tidak ada bekal, illa taqwa, kecuali dengan takwa, wala amala illa sabr, dan tidak ada amal kecuali dengan sabar ya, alaihi, terhadap amal tersebut ya. Jadi tidak ada yang menolong kita untuk beribadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita bisa beribadah juga bukan karena kita, tapi karena kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik, hidayah, dan inayah untuk melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dan wala dalila illa Rasulullah, dan tidak ada petunjuk kecuali dengan Rasulullah gitu ya. Nah, kita tidak akan kenal Allah kalau nggak ada Rasulullah gitu ya. Karena Rasulullah membawa pesan dari Allah melalui malaikat Jibril gitu ya, dan memberikan pesan kepada kita bahwa ada Tuhan yang betul-betul Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana cara kita menyembah Tuhan itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sholat ya, terus dengan berbagai macam amal ibadah ya, dengan ketaatan-ketaatan gitu ya. Tidak ada petunjuk kalau tidak ada Rasulullah ya. Wala zada, dan tidak ada bekal ya, tidak ada bekal illa taqwa, kecuali dengan takwa. Jadi kalau kita tidak bertakwa, maka nanti kita tidak akan ada bekal untuk pulang nanti gitu ya, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak akan ada bekal kecuali dengan takwa, karena kan takwa tersendiri tadi artinya imtisal wa amrillahi wajtinabi nawahihi gitu ya, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu ya. Wala amala ila sabr, dan tidak ada amal kecuali dengan sabar alaihi, akan amal tersebut, yaitu ya, yakni alal a'mali, di atas sesungguhnya, li'anna Allah yabtali, karena sesungguhnya Allah itu yabtali, itu menguji abdahu, hambanya, bil marodi, dengan sakit ya, wal afiyah, dan dengan sehat, wal fakri, dan miskin, wal gina, dan kaya, wa ghairiha, dan selainnya ya. Jadi Allah itu menguji semua hamba-hambanya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat, ada juga yang diuji dengan kekayaannya, ada juga yang diuji dengan kemiskinannya atau kepakirannya gitu ya. Apakah yang sakit dan yang fakir itu bisa sabar atas
cobaan Allah itu, ujian Allah itu, dan apakah yang kaya dan sehat itu apakah bisa bersyukur sama Allah gitu ya, antara sabar dan syukur itu ya. Fa'in sobaru, maka jika seseorang hamba itu sabar alal masyak, atas apa yang membuat berat ya untuk dia, al mu'limu al mu'lamu, yang membuat sakit, al mu'limu ini isim fa'il yang membuat sakit, asabahu, dia akan diberikan pahala ya. Wa in syakaro, dan jikalau ia bersyukur ala ni'ami, atas nikmat Allah, asabahu, maka dia akan diberi pahala juga gitu ya. Jadi yang sabar dikasih pahala, yang syukur juga sama dikasih pahala. Antara yang miskin dan yang sakit, kalau mereka sabar maka dikasih pahala ya. Terus apabila yang kaya dan yang sehat, apabila mereka bersyukur maka dikasih juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walhasil, dan kesimpulannya, la yunalu, tidak ada yang didapat khairun, suatu kebaikan, ajilan, baik di dunia, wa ajilan, dan di akhirat, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wala yudfa'u, tidak ada yang tertolak, syarrun, suatu keburukan, ajilan, di dunia, wala ajilan, dan di akhirat pun, zahiran wa batinan, ya, secara zahir dan batin, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wahia, takwa itu merupakan wasiatullahi lil awalin, wasiat Allah Subhanahu wa taala lil awalin, bagi orang-orang yang terdahulu ya, wal akhirin, dan yang terakhir ya. Nah, jadi takwa itu adalah salah satu pesan atau wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita dan orang-orang yang terakhirnya. Apa buktinya? Misalkan ada kewajiban puasa ya di Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa gitu ya. Nah, jadi wasiat Allah itu buat orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir juga gitu ya. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad, dan sungguh benar-benar, wassayna, kami telah berwasiat, alladzina, kepada orang-orang yang utul kitab, diberikan kitab, min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan begitupun kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah tuh telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab, baik orang-orang sebelum kalian ataupun begitupun kalian gitu ya, untuk bertakwa kepada Allah. Wa kam rotaballah, dan berapa banyak Allah memberikan ganjaran ala takwa bagi orang yang bertakwa, min khairatin, dari suatu kebaikan, azimatin, yang banyak, wa fawaida jasimah, dan faidah yang besar. Pamin dzalika, di antara yang paling besar, yaitu ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Allah itu memberikan kebaikan yang banyak dan faidah yang besar, dan yang paling besar itu adalah ma'iyatuhu minallahi ta'ala, kebaikan kebersamaan dengan Allah Ta'ala ya. Seperti para wali ya, mereka yang sudah mereka rasakan itu bukan halnya ibadah itu bukanlah satu kewajiban atau satu tuntutan gitu, tapi mereka sudah merasakan enak gitu ya bersama dengan Allah itu ya. Kemana-mana mereka sama Allah gitu ya. Salat pun mereka tidak merupakan mengerjakan kewajiban saja, tapi mereka hanya memang rindu sama Allah gitu ya, salat itu ya. Nah, terus berupa hal-hal ibadah yang lainnya, mereka itu memang benar-benar sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya sudah usul dan sudah salik ya, thariqil aulia gitu ya, sudah usul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kunci pertama dari sebuah salik atau jalan thariqah para wali itu yaitu takwa dulu ya, takwa dulu ya. Takwa, kalau kita sudah bertakwa baru nanti kita bersihkan hati-hati, hati yang memang belum bersih dari penyakit-penyakit hati, baru ditambah dengan akhlak-akhlak yang baik seperti zuhud ya, seperti qanaah ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baik
Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mungkin apabila ada salah saya penerangan, mohon dimaafkan, dan apabila penerangan saya betul, itu adalah murni ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Melalui perantara lisan saya sebagai petunjuk untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.